Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 4C subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5 ya, dengan materi hak dan kewajiban terhadap hewan dan pemanfaatan sumber daya hewan. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, semoga dengan membaca doa sebelum belajar, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Allah berikan pemahaman untuk kita semua dan ingatan ini mudah untuk kita ingat kembali. Amin amin ya robbal alamin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari atau menonton video ini diharapkan siswa yang pertama mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap hewan, dan yang kedua menjelaskan pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Baik, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang memiliki arti, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua yang tertulis dalam kitab nyata Lauh Mahfuz. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah sudah siapkan segala sesuatu kebutuhan kita di dunia ini. Bahkan sampai hewan melata pun sudah disiapkan dan Allah tahu tempat mereka. Maka tidak ada rizki yang tertukar. Nah, dengan diberikannya rizki oleh Allah, dengan disiapkan segala sesuatunya oleh Allah, maka patutnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oke, hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Hewan juga makhluk hidup ciptaan Allah yang harus kita sayangi dan lindungi. Ya, contohnya di sini ada hewan kucing dan juga ada hewan ikan. Nah, di sini kita akan belajar hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Ada yang dapat kita pelihara, ada juga yang dapat kita konsumsi, seperti itu. Oke, yang pertama, hak manusia terhadap hewan, yaitu menjadikan hewan tersebut menjadi sumber makanan. Yang kedua, menjadikan hewan tersebut menjadi peliharaan. Nah, contoh hewan peliharaan itu bisa kucing, ayam, kelinci, burung, dan ikan. Dengan kita memelihara hewan, maka kita akan mendapatkan manfaat. Apa saja manfaat memelihara hewan? Yang pertama, menghilangkan jenuh atau stres. Yang kedua, belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Kenapa kita bisa belajar bertanggung jawab dan mengajarkan kebersihan dan kesehatan dengan memelihara binatang? Karena selain mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita? Yang pertama, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kedua, memperhatikan kesehatan, makanan, dan kandang hewan yang kita pelihara. Nah, contohnya di sini ada hewan peliharaan kelinci dan burung. Baik, kita bahas satu persatu ya Kak, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, yang pertama kita harus menjaga kondisi hewan. Nah, pastikan hewan dalam keadaan sehat. Bila membeli hewan, pilihlah hewan yang sudah tidak menyusu pada induknya. Contoh, jika kalian membeli hewan peliharaan kelinci dari kecil, maka dipastikan usianya kelinci tersebut sudah tidak menyusu. Kenapa? Karena kalau dia masih menyusu dan dipisahkan dari induknya, maka kasihan, dia bisa sakit. Seperti itu ya Kak. Lanjut, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pemberian makanan pada hewan peliharaan. Nah, hewan juga memerlukan makanan agar bisa tetap hidup. Jadwalkan memberi makan pada hewan secara teratur, misalnya pagi, siang, dan sore. Oke, yang harus kita perhatikan yang ketiga yaitu pembuatan kandang. Tentunya hewan peliharaan itu juga butuh tidur, ya, butuh istirahat, nah butuh perlindungan juga, maka kita harus memberikan kandang sebagai tempat istirahat hewan peliharaan kita. Nah, kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan, bersih, dan tidak bau. Nah, jika kita sudah menyiapkan kandang, maka yang perlu kita perhatikan yaitu kebersihan kandangnya. Usahakan kandang terjaga kebersihannya agar tidak bau dan kotor. Nah, kalau kalian memelihara
ikan hias, maka cara membersihkannya seperti mengganti airnya gitu ya, seminggu sekali, agar airnya itu tidak kotor dan tidak bau. Oke, selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu perawatan. Lakukan pemeriksaan terhadap hewan secara berkala pada dokter hewan. Nah, selanjutnya yaitu memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Kenapa? Karena hewan juga makhluk hidup yang Allah ciptakan seperti kita, yang akan merasa senang, yang akan terpengaruh dengan kasih sayang makhluk hidup lainnya. Nah, hewan juga butuh kasih sayang ya Kak, maka kita harus memperlakukan hewan dengan baik. Oke, kelas 4 Luxor. Apakah hewan hanya bisa kita konsumsi dan hanya untuk dipelihara? Tidak ya. Hewan juga dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada di sekitar kita. Contohnya, peternakan. Nah, peternakan itu Miss Ayu bagi menjadi dua. Ada peternakan hewan besar, ada peternakan hewan kecil. Nah, di sini hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya. Sedangkan peternakan hewan kecil seperti kambing dan domba untuk diambil daging dan susunya. Dan ada juga peternakan unggas. Nah, peternakan unggas itu contohnya ayam, itik, angsa, dan burung. Nah, selain peternakan ada juga perikanan. Untuk perikanan darat bisa kita lakukan di tempat-tempat sekitar kita seperti di kolam, waduk, sungai, ataupun sawah. Nah, untuk perikanan laut itu contoh ikan lautnya adalah misalnya ikan kembung, ikan kerapu, lobster, dan sebagainya. Oke, manfaat lain dari hewan, selain dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi, sumber daya alam hewan juga bisa menjadi ciri suatu daerah. Contohnya, di Pulau Sumatera terkenal dengan gajah dan harimau. Untuk daerah Jawa Barat terkenal dengan badak bercula satu. Nah, untuk Kalimantan terkenal dengan orang utannya. Untuk daerah Sulawesi terkenal dengan anoa-nya. Untuk daerah Papua terkenal dengan burung cendrawasih. Dan Nusa Tenggara terkenal dengan komodo. Oke, kelas 4 Luxor, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Kasih sayang manusia pada hewan bisa menyebabkan keberlangsungan hewan tersebut lebih lama. Manusia bisa mendapatkan banyak manfaat dari hewan, diantaranya sumber ekonomi perikanan dan peternakan, dan bisa menjadi ciri khas suatu daerah. Oke, kelas 4 Luxor, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.